Selamat siang rekan-rekan semua. Kali ini saya akan membahas mengenai trending topik yang sedang hangat dibicarakan mengenai Cortex. Salah satunya tulisan yang dimuat oleh Kontan. Sejak meluncur pada awal tahun ini, sistem Cortex DJP senilai 1,2 triliun yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaporan pajak elektronik terus mendapat sorotan. Ini nilai yang cukup fantastis ya. Pastinya wajib pajak memiliki ekspektasi yang sangat tinggi dengan pembuatan aplikasi yang memakan biaya sampai 1,2 triliun ini. Meskipun dari sumber lain, staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengatakan justru reformasi sistem perpajakan di negara-negara lain memakan biaya yang lebih besar, yaitu hingga 7 triliun rupiah. Staf tersebut mengatakan bahwa negara kita menggunakan infrastruktur kurang lebih dari 2 triliun rupiah yang mana menurutnya hal tersebut sangatlah efisien. Namun, alih-alih mempermudah, banyak wajib pajak mengeluhkan berbagai masalah teknis yang mereka hadapi dalam mengakses layanan itu. Hingga kemarin atau 19 hari sejak Cortex DJP meluncur, media sosial X yang sebelumnya Twitter masih ramai dengan keluhan terkait sistem ini. Perihal Cortex ini masih jadi salah satu trending topik di platform X. Banyak yang masih mengeluhkan terkait masalah teknis pada situs Cortex tersebut, seperti faktur pajak yang tidak berubah, ada juga yang tidak dapat menyelesaikan pembuatan faktur. Seorang pengguna mengungkapkan bahwa status faktur pajaknya tidak berubah meski sudah mencoba menyegarkan halaman berulang kali. Dia mention @kringpajak. Bagaimana supaya faktur di Cortex berubah? Sudah di-refresh dan ditunggu lama, nggak berubah juga, tulis dia. Berdasarkan penelusuran Kontan, permasalahan serupa juga dilaporkan banyak pengguna lainnya yang tidak dapat menyelesaikan proses pembuatan faktur. Bukan hanya itu, seorang pengguna lain mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan pesan error saat mencoba menginput retur pajak. Pesan tersebut menyebutkan bahwa hanya faktur pajak dengan status tertentu yang dapat diproses. Ia mengatakan bahwa faktur pajak masukan Desember sudah saya kreditkan di e-faktur, tapi waktu mau input nomor faktur di Cortex nggak bisa. Bahkan di sosial media juga banyak masalah yang lebih fatal lagi. Contohnya, ada beberapa kasus yang mana ketika wajib pajak A menerima data, yang dia terima bukan data dia, melainkan wajib pajak B. Jika kasus tersebut terjadi, maka hal tersebut masuk ke dalam kebocoran data. Mengutip podcast Ketua P5I Dr. Alessandro Rey bersama Guru Gembul, kebocoran data tersebut yang terjadi terdapat konsekuensi hukumnya. Pejabat memiliki tanggung jawab terhadap data pribadi wajib pajak yang bocor, sesuai dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, yang mana setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Dan dalam Pasal 41 Ayat 1 berbunyi, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Meski demikian, ada beberapa pengguna yang memberikan apresiasi kepada Dirjen. Salah satu akun di X mencatat bahwa Cortex menunjukkan beberapa perbaikan. Ia mengatakan Cortex sudah mulai bagus. Cuma untuk upload approve faktur secara massal masih belum bisa. Harus satu-satu. Dan itu memakan waktu lama. Ditjen Pajak sebelumnya sudah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji terus memperbaiki layanan Cortex System. Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda, menilai pemerintah terlalu terburu-buru meluncurkan Cortex meski sistemnya belum siap sepenuhnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada tes secara proper yang dilakukan oleh konsultan, baik quality assessment maupun programmernya. Huda menambahkan, pemerintah seharusnya bertanggung jawab lebih dari sekedar pernyataan maaf. Ia bahkan menyarankan agar Dirjen Pajak mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Padahal di penghujung tahun 2024, Cortex telah dilakukan pengujian OAT atau Operational Acceptance Test, yaitu sejak tanggal 28 Oktober hingga di bulan Desember. Namun, nyatanya di bulan Januari masih banyak error yang terjadi. Meskipun masyarakat dipastikan tidak didenda, namun secara kerugian negara ada dampaknya ketika aplikasi yang sudah dibangun dengan menelan anggaran negara 1,2 triliun rupiah itu tidak dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Huda juga menilai perlunya evaluasi terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI mengakui bahwa
Penerapan sistem Cortex yang sebelumnya sempat terkendala kini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Sidarta mengatakan, otoritas pajak telah mendengarkan keluhan para wajib pajak dan berusaha untuk melakukan perbaikan. Dibanding awal-awal, penerapannya sekarang ini sudah jauh lebih baik. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, meminta wajib pajak memberikan waktu 3 hingga 4 bulan agar sistem Cortex dapat berjalan optimal. Ia menyatakan bahwa jangan cepat-cepat kritik, kasih waktu 3-4 bulan untuk ini bisa berjalan. Padahal, Pak Luhut sendiri pernah bilang, awal dibuatnya Cortex ini untuk menaikkan tax ratio sebesar 2% dan ingin mengejar wajib pajak di bawah 4,8 miliar rupiah. Tapi, kenapa ya website Cortexnya sendiri masih banyak error? Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video selanjutnya.